Tetanggaku kali ini adalah seorang stand up comedian dari Suci 5 yang dikenal dengan panggilan Neng. Ini dia, Diki Divi. Diki pernah merasa minder dan gagal di hidupnya sehingga dia ada di titik jenuh di kehidupannya. Tetapi dari situlah Tuhan membukakan jalan supaya Diki mulai mengenal stand up comedy. Tapi ujian sebenarnya datang pada saat karirnya mulai menanjak. Ternyata memang ampuhnya doa sang ibu, akhirnya Diki bisa keluar dari jeratan narkoba dan bahkan sukses sampai sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk support kita, dukung kita. Kalau misalnya kalian pengen mendapatkan konten-konten yang selalu memberikan nilai kepada kehidupan kalian. Well, pastinya cara supportnya seperti apa? Ada 3 cara. Yang pertama bisa klik tombol subscribe atau kalian bisa klik tombol super thanks yang ada di sini. Atau kalian bisa ini nih ada QR code-nya. Nah, QR code ini akan membawa kalian untuk bisa membeli official merchandise dari kita. Jadi ada banyak tuh merchandise official dari Daniel tetangga kamu. Tapi yang pastinya sekarang ini gue ada seorang tetangga yang spesial banget. Ini dia Diki Divi. Hi Diki, how are you? Halo, fine. Bro, thank you so much for making it. Terima kasih. Ya, you're welcome. Wah, gila. Gila, Ngomongnya Inggris udah gua you're parah. welcome. Yoi. Inggris gua parah banget, parah. Gila. Bro, by the way, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oh iya, Dan terima kasih. lu puasa kan? Puasa. Ha. Ini hari pertama puasa, Mhm. ya biasa rada-rada lemes dikit tapi nggak apa-apa. Ya, Sampai maghrib juga akhirnya. luar biasa. Bro, ini gue udah mempersiapkan teh karena kayaknya kalau misalnya yang namanya buka puasa Iya, itu kayaknya orang Indonesia itu emang selalu bukanya dengan teh manis gitu kan? ya teh manis anget sama gorengan. Pas sekali gitu. Belum sama kurmanya. Kalau gue sih lebih suka kurmanya sih, man. Oh, kurmanya ya? Iya, kurmanya enak manis-manis gitu kan. Heeh. Tapi percaya nggak percaya kalau kita batalin puasa cukup dengan kata Rasulullah kan Hmm. kurma aja gitu kan, Mhm. 1 atau 2 biji pakai teh manis anget, itu bertahan sampai kita sholat taraweh. Wow. Langsung alhamdulillah kenyang gitu, Iya, iya, langsung ke iya. pending laparnya. Nah selesai sholat taraweh baru tuh Baru laper, makan. baru bener-bener laper gitu kan kita, Ya, wah biasanya gitu iya, Pak. iya, iya. Tapi kalau misalnya dari lu sendiri punya ini nggak kayak pengalaman-pengalaman bukber yang seru gitu dan akhir-akhir ini kayaknya nggak tahu ya, yang gue denger nih lu kayaknya lebih mempunyai apa ya, kayak lebih mendekatkan diri lagi ke nyokap gitu segala. Ya, ada momen-momen spesial gitu nggak sih kalau misalnya lagi buka bareng sama nyokap? Eh, ada hal yang baru di 2 tahun sampai 3 tahun, buka puasa ini karena kan udah nggak bareng sama nyokap. Iya, Iya, karena yang udah barunya married ya? iya, yang barunya adalah sekarang udah menikah, terus yang biasa dulu bulan puasa bareng keluarga dan nyokap terus, sekarang udah bareng istri, Ya. tapi nggak bareng sama istri. Mmm. Bingung nggak? Buka puasa sama istri tapi nggak bareng sama istri, karena kerjaan. Oke, Jadi dalam oke. 1 bulan full itu bisa ketemu kadang-kadang full malah, 1 bulan full tidak buka puasa, nggak sahur sama istri. Wow, Ketemunya oke. cuma dari pulang kerja sahur di TV, Mhm. jam 7 pagi, kuat-kuatin mata, ngobrol sebentar sampai jam 8 habis itu udah tidur. Karena siang udah balik lagi ke TV. Wow, wow. Ya setelah nikah ini ya setelah Oke. lagi intens banget di TV gitu Ya, kan. ya, ya, Ya ya. tapi istri juga, ya udah nggak apa-apa kerja. Oh, dia ngerti juga ya? Ngerti. Oke. Kalau misalnya sama nyokap sendiri gimana? Sama nyokap buka puasa, itu adalah, bulan puasa tuh bulan-bulan yang paling, gua senengin, Mhm. di mana tuh gua ngelihat aktivitas mamah yang enggak ada capeknya, Mmm. beneran tuh. Dan itu, beliau lakukan dengan sangat ikhlas buat keluarga gitu. Right. Iya, di saat orang-orang yang, di rumah tuh baik, bokap, kakak-kakak gua masih pada tidur, tapi dia tuh di bulan puasa bisa dibilang, tidurnya tuh cuman dari habis subuh, Mhm. dia tidur, terus dia bangun enggak, habis subuh dia belum tidur. Sampai ketemu pagi jam 7 dia beli sayuran dulu, Wow, sampai jam 9 habis sholat duha dia baru tidur. wow. Nanti jam 1 baru bangun. Itu udah siap-siap buat buka puasa. Ya. Sampai ketemu taraweh, di rumah kan taraweh bareng. Jadi ibu-ibu Oh. dari jamaah RT semuanya beliau Mmm. yang mimpin. Selesai sholat taraweh, dia sampai malam terus nggak tidur, sampai menuju sahur.
Bisa Wow. dibilang bulan puasa tidurnya sedikit, belum dia hatam Quran. Setiap bulan hatam Quran. Kadang kalau bulan puasa 2 kali hatam dia. What? Iya, 2 kali hatam. Wow. Iya iya, beliau tuh enggak mau kehilangan momen banget di bulan puasa. Nggak tahu Mmm, kenapa. Tapi nggak ada muka penyesalannya aja gitu. iya. Seneng aja ketika kayaknya capeknya terbayarkan ketika, keluarga tuh ngumpul Iya makannya iya. pada dia tuh makanya yang gitu Iya gitu. iya 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 Padahal iya. capek loh beliau tapi, ah, Wow. happy seneng Iya aja gitu iya. maksudnya. Ya itu momen-momen itu dan tidak I dianggap. think gue ngerti sih kenapa kayak, Diki ini kan mempunyai cerita yang lumayan menarik ya. Kayak, men, hidup lu sendiri dari seorang ibu yang seperti itu Ya, gitu ya, tapi ternyata lu sendiri juga tetap masih, melenceng nih, agak-agak melenceng. Tapi abis itu bisa balik lagi dan lain-lain. I think itu benar-benar karena doa ibu banget sih ya. oh iya pasti Ya pasti kan? pasti. Well, bagi para, penonton podcast yang mungkin belum tahu tentang cerita Diki Divi sendiri gitu ya, ini, gue sih bener-bener kayaknya orang yang paling kuat di keluarga lu adalah ibu lu banget gitu. Iya iya She's so amazing pas gue baca-baca artikel tentang lu dan, iya. dengerin podcast, dari lu juga and everything. Tapi gue pengen ngomongin soal origin story-nya Diki Divi dulu Iya, gitu. Kayak, masa kecil tuh seperti apa mhm. dan kenapa lu bisa selucu ini dan, walaupun lu belum lucu di sini, tapi Iya. tapi kenapa lu bisa selucu ini and, ya gimana oh diminum dulu aja ya Boleh silakan by diminum? the way. Boleh boleh boleh. Ya bukan props go. Nah jadi, untuk para tetangga gue yang lagi nonton, Sariwangi ini cocok banget buat buka puasa, apalagi abis capek-capek, tahan godaan seharian, tahan haus, tahan emosi, bukanya pakai teh Sariwangi. Langsung tenang, langsung bikin buka puasa lebih nikmat. Anyway, kalian tahu gak sih kalau misalnya Sariwangi itu terbuat dari 100% teh asli yang bikin rasanya pas dan aromanya nikmat. Nah jadinya setiap hari di bulan puasa ini gue bakal menyajikan teh Sariwangi ini buat tetangga-tetangga gue untuk buka bareng di sini sama kita. Alright? Bro, yuk please diminum ya. Hmm, Anyway, kita ngomongin soal origin story lo. Origins oke. Yes, Masa kecil, masa kecil lo. oke. Ya. Kayak nggak yakin gitu kalau masa kecil ya, "Masa kecil?" Sorry. Beda intonasi ya. Masa kecil seorang, Dik itu, kayak anak kecil pada umumnya biasa, Oke. gue bandel juga, Mhm, terus, gue main layangan yang naik-naik. Gue, pernah main layangan mhm. dari satu genteng pindah ke genteng lain, Wow. seperti ninja ya, Yes. yang gue injek ternyata asbes yang sudah, kropos. Oh Jadi oh, gue main dari rumah sebelah kiri rumah gua itu oh, adalah rumah, paman gua, oke rumah Baba, rumah Ustadz Marwan, gue manggilnya Baba, oke. abangnya dari nyokap gua. Dan Nah, ustad? Ustadz kiai juga pendiri, yayasan, madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Wow Jadi keluarga gue emang keluarga pengajar semuanya, wow. cuman gua doang jadi stand up, malu saya. Iya, Oke. gila. Ini true story fact, sorry agak gua melenceng ke lebaran dulu. Kalau lagi lebaran itu ngumpul sama keluarga. Ah Yang jadi megang yayasan Madrasah Ibtidaiyah yang jadi kepala sekolah di, pesantren. Hmm. Ada yang jadi dapat anaknya kiai pesantren di Latansa. Wow. Si Roni dapat, beasiswa ke Mesir Al Azhar Ya. karena dia adalah, hafiz Quran. Wow. Akhirat. Pas giliran gue, dunia, Diki ngelawak, ini aja, dunia aja saya mah udah surga, neraka. Jangan, enggak. Enggak 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 Lo gitu kan. lo Bercanda. berdakwahnya Iya dengan iya stand up dong, iya gitu iya bro. iya iya enggak gitu pokoknya ya concern-nya udah ketahuan ya berapa persennya ya ini ya. Ya itu khasnya yang Ya. terjadi setiap lebaran. Nah gue balik lagi cerita Oke oke. yang tadi masa kecil gue. Jadi gue main layangan tuh karena gue, dapet apa ya, tingkat yang paling atas tuh hanya di rumah saudara gue di sebelah kiri. Oke. Jadi gue selalu main start dari jam abis asar tuh jam 5 kurang, udah ke atas bawa gelasan sama layangan. Mmm, Saudara sepupu gue tuh namanya Roni sama Aji. mmm. Pak Roni itu yang dapet, ke Mesir, dia Al Azhar Mesir, Oh seorang wow. hafiz, dia, Ah lulusan Gontor juga, wow. Latansa juga. Abangnya dia Muhammad Agus Anom, sekarang udah dapet anak dari, petinggi dari Latansa juga. Wow. Sekarang beliau udah dapet inilah pokoknya di Latansa mah, dapet nama dah ibaratnya Ya gitu. ya.
Terus yang lainnya tuh anak-anak itu kepala sekolah, MTS gitu segala macem. Wow. Gua doang ke Trans 7 sendiri udah, aneh banget lah. Naik gua ke atas jam 5, kita main layangan. Mhm. Nah kalau anginnya udah banyak, gua Mmm. pindah dari genteng rumah gua genteng saudara gua tuh sama genteng gua tuh begini. Jadi Eee, tinggal lompat-lompat bisa gitu ya? ya gitu. Nah yang satu genteng, yang satu asbes. Nah Mmm. jadi di, genteng rumah gua tuh dari rumah sebelah ada dak gitu Oke. di atas. Dari situ spot paling bagus itu buat main layangan. Right. Nah kalau udah sore mataharinya nggak panas di situ, di sini panas Mmm. jadi gua pindah. Right. Oke biar enak nih ngeliat ke atasnya gitu. Ya. Pala mah kuning bawah matahari sumpah demi Allah dah itu mah. Tapi udah happy aja udah, mata turun kuning gitu kan, karena kan ngeliat atas terus, kulit keling jadi begini nih jadi bikin main layangan mulu kan. Pindah kita 3 orang. Oke. Roni sama Aji sama lo? Iya, Ya. Aji dulu. Oke. Wah, amal perbuatannya bagus. Nyampe rumah gua. Wow. Roni, Heeh. udah sholat asar. Nyampe. Luar biasa. Diki, subuh lewat, zuhur lewat, asar tidur. Bangun tidur main layangan. Ini Tuhan adil beneran. Langkah keempat, dos, blor ke bawah. Nyokap gue lagi numis kangkung. Lagi gini nih, Daniel lihat nih. Allahu Akbar. Ya jebol asbes gue dah katanya. Anak nggak peduli, jebol asbes dulu. Iya. Harusnya kan kayaknya, ya Allah, Diki, Iya. nggak Kamu nggak apa-apa. kaki kamu nggak berdarah, nggak berdarah gitu. Ini kangkung masih ditumis. Ngeliat anak sepersekian detik, 2 detik doang. Ya Allah. Jebol asbes gue dah. Bodo amat ya anak. Mau bengkok kayak kakinya bodo amat. Emang lu yang bandel. Itu tuh kejadian sore-sore. Oh man. Gue main layangan. Oke. Bandelnya masih bandel. Gue bilang masih standar anak kecil sih. Bandelnya gitu. Masih yang naik-naik gitu segala macam. Yang bukan yang mencuri. Bukan apa gitu. Right. Ya masa kecil gue main bola juga gitu. Ya kayak anak kecil pada umumnya. Kayak gitu aja. Iya makanya ya mereka itu ya itu ya. Gue ngerasa mereka bisa lewatin siapa Aji sama Roni itu bisa ngelewatin asbes yang pertama itu karena Ya. karena beban badan mereka juga ringan karena dosanya juga ringan gitu. Berat di dosa gitu. Dosanya padahal secara postur sama kita tingginya karena Aji itu kan abangnya Roni. Iya harusnya lebih gede ya. Iya lebih gede gitu kan dan lebih berat dan dari badan juga beda kan berat badannya tapi nggak ada yang gendut kita semuanya sama gitu kan. Yang nyoblos cuma saya. Iya berat di dosa. Ya di situ saya ya Allah. Emang ibadah itu kenapa mereka lewat saya tidak. So masa kecil lo seperti itu and I think lu berapa saudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ya. Lu anak keempat. Wow. Dan nyokap, bokap itu kalau paman sendiri itu kayaknya ustadz, guru dan lain-lain gitu. Kalau misalnya bokap sendiri gimana? Bokap itu dia pegawai kantor biasa. Gitu. Tapi bisa dibilang gue banyak belajar tentang bersedekah dan jadi orang yang apa adanya, rendah hati banyak dari beliau. Wow. Kenapa bisa lucu? Kenapa tertarik untuk dunia stand up? Kenapa bisa lucu? Nah itu gini, gue sih nggak pernah membentuk gue untuk bisa lucu. Tapi mungkin kultur di keluarga gue tuh seneng sama ngebanyol. Oke. Semuanya jago bikin lucu, semuanya jago mencairkan suasana. Itu kadang-kadang yang bikin ada yang men-trigger seorang Diki tuh kayak di tempat lain kalau nongkrong kayaknya biar kayak keluarga gue nih, biar anget. Nah, gue jadi badutnya gitu. Wow. Itu yang melatih gue tiap hari diasah terus sense of comedy-nya mungkin dari rumah udah kebentuk ya. Terus nyokap juga ya selain guru, dia juga untuk standar ibu-ibu lah dibanding yang lain, dia paling lucu lah, dia paling funny lah gitu. Dia yang bisa nyela-nyela orang gitu, dia bisa niruin siapa gitu. Terus masaknya juga jago, paling kepake dah deh kalau di tongkrongan majelis taklim ibaratnya gitu, gitu paling kepake lah. Jadi kenapa bisa lucu? Ya karena memang di rumah mungkin DNA-nya sering ngelawak, seneng sama ngelawak. Pertama kali lu masuk ke Suci itu lu umur berapa ya? Umur berapa gue yang 2015. Oke. Iya, umur berapa tuh Bang? 29-an ya. Oh hampir 30 ya? Iya hampir 30. Oke jadi dari hidup lu yang
tadi itu dari masa main layang-layang ya dari seorang alay. Alay banget, Anak parah. layang. Sampai akhirnya masuk ke Suci itu what happened? Ceritanya sendiri gimana tuh? Sampai ke Suci. Wah itu perjalanan yang panjang banget tuh, Mhm. Tapi Bang. kita rangkum dalam 5 menit saja. Oke, Terima kasih. 5 menit gimana saya WhatsApp aja dah kalau 5 menit lah, ini mah siap. Jadi, itu banyak ya dari mulai, gue sempet hijrahnya tuh bukan hijrah apa, hijrahnya tuh dari, di Kemanggisan pindah gue tinggal sama kakak gue di Bekasi. Oke. Karena untuk melanjutkan semip gitu kan, semip gue di Bekasi gitu. Oke. Selesai semip pun gue nggak langsung pulang, masih stay di sana karena udah mulai banyak punya teman di Bekasi gitu kan. Terus, dapat kerjaan juga berangkatnya dari sana gitu. Jadi itu yang membuat gue tuh kayaknya, lumayan lama di Bekasi tuh hampir 7 tahun. Oke. Iya, setelah itu baru dapat kerjaan di Jakarta lagi, pulangnya ke, mamah lagi gitu. Selama, masa SMA gimana? SMA kan gua kan di semip itu, bisa dibilang, rutinitasnya itu dalam 1 tahun nggak kemana-mana karena kan baru. Mmm. Jadi bingung sampai Bekasi mau kemana ya gitu kan, nggak tahu juga. Kalau di Jakarta mah gue tahu bisa kemana-kemana gitu kan. Jadi kalau, di tiap, ke sekolah, pulang sekolah jarang nongkrong biasanya, dan main pun udah sampai rumah. Kakak kan tinggal di komplek, jadi gue tuh nggak punya tetangga gitu. Sebelah kanan gue, ada rumah tapi kagak ada orangnya. Sebelah kiri gue alang-alang doang, sononya lagi alang-alang. Emang di rumah tuh di belakang tuh rumah cuman 4 gue di belakang. Iya, Pulau Permatasari gitu kan. Sekarang sih udah bagus. Oke. Sebelahnya Dulu lagi ya. lega gitu, cuman berisik tol. Jadi gue nggak punya teman di situ kan. Kadang kalau pengen nongkrong tuh ngajak teman ke rumah gitu. Dan di Bekasi tuh gue jarang punya tempat nongkrong. Biasanya kalau nongkrong tuh teman-teman yang ke rumah. Kalau di Bekasi kayak begitu. Oke. Sempet kuliah? Iya, tapi nggak kelar. Di Oke. Sahid Oke. sampai semester 3 Dan, abis itu gara-gara apa? Kerja? gara-gara kerja Ya. di Hotel Menara Peninsula. Oke, jadi Iya, apa? waiter. Oh, Yes. oke. Iya, sama room service malam. Oh wow, Iya, nganterin makanan right. tuh. Berapa lama tuh? Am hampir 6 bulan, hampir setahun sih. Oke. Iya, itu masih part timer, itu belum diangkat karyawan. Lama kalau diangkat karyawan mah di hotel. Oke. Iya, Sorry, lama di mana? maksudnya jenjang karirnya tuh lama untuk Oh. menuju karyawan gitu. Ya. Part time aja terus gitu. Oke. Jadi setelah dari Menara Peninsula abis itu kemana lagi? Setelah Menara Peninsula, sebelum Menara Peninsula lulus dari semip itu, gua kerja di Doner Kebab dulu, itu yang paling lama. Doner kebab? Iya, Mmm. iya gitu, restoran kebab deh gitu, Ya. hampir 3 tahun gitu. Mmm. Di situ lama tuh jadi, masak di belakang sama masak di depan, front cook sama back cook di belakang. Terus, jenjang karirnya juga lumayan itu, gue sampai kru 3 junior, udah hampir. Abis itu kan kru 1 senior, kru 2 senior, abis itu langsung manajer in charge. Tapi, gue ada sampai di level tengah-tengahnya deh, menuju manajer in Wow. charge. Iya, Oke. lumayan lama gitu. Kenapa cabut dari kebab? Kan nge-band ini jadi ngeband. nge-band. Oh. Iming-iming teman kita akan jadi rockstar dan Iya. wah, gue tinggalkan semua pekerjaan ini. Ya. Karena passion-ku adalah menjadi anak band yang dipuja-puja. Iya. Nge-band aja terus, nge-band, nggak terkenal. Gitu aja terus. Bandnya namanya apa ya? Ada namanya Akatsuki pertama. Akatsuki, iya. Akatsuki terus, untuk Z- Z9. Iya, Z9. Z9 Iya. berubah jadi Z9 itu gara-gara, lagunya udah mulai pop dan, biar ngejar pasar umum gitu. Oke. Soalnya kan kita berangkat di Jepangan. Iya, Iya, karena Akatsuki kan. betul. Gua adalah penggila J-Rock. Maksudnya anything J-Rock gitu. Bukan J-Rock star, Bukan J-Rock, iya. Iman juga gue suka juga. Maksudnya Oke. kayak itu kita, Oke. dan kita ngefans sama Haido, Laruku. Laruku. Ya kan, jadi kita emang kalau misalnya ngobrol Berarti lu seneng Gakuto juga dong? Gakuto suka banget Waduh. bro. Yang Haido sama Gakuto itu yang bener-bener sampai mereka bikin film gitu gue beli. Gue beli foto albumnya segala ada gitu. animenya juga. Itu gila sih. Gue lumayan radikal gue soal Parah. Laruku. Parah. Versailles juga pasti. Kalau lu sendiri kiblatnya lebih kemana? X Japan atau? Gak ke S Japan, kalau gue lebih ke Haidonya. Tapi gue ke Haido ya Larukunya ya sama Farms. Oke, fans ya. Abis Bukan Laruku ya justru, lebih ke Haidonya. Iya, Haidonya gitu pas dia kan solo itu kan, solo Iya. bikin Farms kan sama Cash kan. Ya, Nah itu kan ya. jadi yang dia gitaris berdua. Ya. Maaf teman-teman pada rooming nih kita ngobrol dikit. Enggak. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, iya. Ini acara-acara gue juga. Oke, siap. Mereka juga Oke. harus ngerti mau gak mau. Kita harus asik ngobrolnya
soalnya bro, parah. Iya gitu. Jadi Laruku juga pasti kan, ya. Iya, Gue iya. cinta banget sama Laruku Gila dan gue udah lainnya. lama banget gak ngomongin Laruku. Lu tau gak, maksudnya gue sampai rambut gue bikin pirang blonde itu ya, yang Pada kayak zamannya dulu. pada zamannya itu Hey. gara-gara Haido si Hai. Haido itu rambutnya dipirangin, habis itu di apaan lah, di deadlock gitu and everything. Iya. Ya gue akhirnya jadi ikutan kayak gitu juga gitu. Parah. Gue sempet ngeband juga dan nyanyiin ngecover lagu-lagu ya Laruku juga gitu. Jadi gue se-J-rock itu. Sejarah itu. Iya, but anyway, iya jadi lu sendiri juga Akatsuki itu pun suka itu ya, suka ngecover lagu-lagu Laruku juga. Lagunya, khususnya lagunya Fams kita cover. Oh yang Fams ya? Iya. Iya kan kalau di acara Bunkasai komunitas itu, biasanya tuh yang jadi guest star atau band featuringnya itu band-band yang udah bagus yang mengcover lagu Fams atau lagu band-band yang di Jepang aslinya Right, gitu. Ini right. bagus nih, biasa dipanggil jadi guest star apa segala macam yang spesial. Bunkasai itu pengen denger Fams, ya berarti dia manggilnya gua. Kayak gitu. Atau pengen dengerin yang lain dia manggilnya Melody Maker gitu. Yang kayak misalnya si Exibuya bilang si Cia itu gitu-gitu. Dark apa dark Diren Grey. Diren Grey gitu. Oke, setelah season lo mulai ngeband itu, dan gue tahu sih kalau misalnya band di komunitas Jepang bukan udah kecil, makin kecil juga gitu kan. Duitnya pun juga makin kecil juga gitu. Yoi, kayaknya lebih untung jadi pegawai di restoran kebab sama di hotel gitu daripada mengejar impian sebagai rockstar. Iya, betul sekali. Japanese rock gitu kan. Iya. Setelah itu akhirnya mulai ngeband si Z9. Nah, kalau Z9 itu lumayan lebih sukses gitu. Lebih ngepop lah kita. Mudah-mudahan pasarnya adalah atau target aim kita arahnya adalah ya bisa manggung di Dahsyat dah. Gitu. Kayaknya band yang udah manggung di Dahsyat kayaknya wow gitu kan. Bener. Suatu saat aku akan bermain di depan TV seperti itu. Bangun pagi jam 5:30 dan aku live 7 di Dahsyat itu. Nah, tapi keren pada saat itu kayak jadi patokan rating sukses atau tidak manggung di situ. Di Dahsyat. Iya, anak band dipaksa buat sholat subuh bangun pagi, didandanin 6:30 pagi, perform lu di Dahsyat. Iya. Nah, kesampean ke Dahsyat? Tidak. Anda nih bicaranya. Ngapain kita ngomongin Dahsyat kalau gitu? Oke, minimal inbox dapat. Semua stasiun TV tidak. Jadi akhirnya sampai mana? Gak tahu, dipendam sama Tuhan. Talenta gue yang itu banget tahu gue. Ya Allah, padahal ya gue pernah cerita juga di salah satu tempat di podcast juga. Padahal ya saking kencengnya idealis gue di band itu, saking kencengnya keinginan gue untuk bisa berkarir dan sukses di belantika musik Indonesia ini. Sampai ya nyokap gue kan juga tahu ya sepak terjang gue di ngeband gitu segala macam. Karena kakak gue support dan dia selalu cerita ke nyokap. Sampai nyokap tuh ngasih nasihat ke gue karena dari sudut pandang seorang guru agama. Jadi mau sukses gak ngebandnya, amalin sholawat ini. Wow. Baca sholawat nariyah Daniel dari zuhur jam 7 sampai ketemu isya. Wow. Hampir 30.000 kita bagi 4. Jadinya sarang pokoknya yang kuat 5.000 dulu. Setelah bisa terusin lagi 5.000. Wow. Sampai ketemu 30.000 baca sholawat nariyah. Wow. Allahumma sholli sholatan kamilatan gitu. Dengan harapan ya kita nge-cheat gitu ya. Karena sholawat nariyah itu ya kita tahulah fadilahnya gitu, banyak bisa memberikan hajat-hajat kalau ada spesial gitu, namanya kita ngeraya Allah ya gitu. Udah mah, insya Allah dikiamalin dah. Amalin ini aja Neng. Insya Allah dah hajat biar Allah buka dah. Nah satu hal yang gue ambil, ada statement dari nyokap. Baca ini Neng. Dalam artian bukan berarti nanti tujuan Diki akan tercapai setelah ini. Tapi setidaknya kita nyogok sama Allah. Minta dikasih jawabannya dari awal. Kalau emang Diki bagus, emang karirnya Allah kasih, pasti dikasih tahu jalannya. Tapi kalau memang menurut Allah enggak, emang bakalan gak ada progres katanya. Bakalan gak ada apa-apa. Jangan kaget ya katanya. Oh iya dah. Diamalin deh tuh di rumah. Hampir 3 hari 4 hari tuh anak band gue tuh di Bekasi.
Semuanya Dia ke anak Bekasi, bandnya. iya, Semua anak bandnya juga drummer, disuruh. bassis semuanya kita sholat 5 waktu. Wow, seperti pesantren kilat karena mengejar kesuksesan itu. Gila. Kita fokus Wow. hanya pada Allah. Empat-empatnya. Gue pikir cuma lu sendirian gitu. Tapi ini empat-empatnya. Empat-empatnya karena 30.000 Wow. sholawat tarawih itu dibagi jadi 4. Right. Ya, kayak gitu kita Oke. baca lagi. Dan ternyata memang setelah gue pikir-pikir, ya Allah tidak memberikan sign apapun, tidak memberikan tanda apapun untuk sebuah keberhasilan dari karir yang gue pilih ini. Gak ada. Jadi gak ada tiba-tiba ditelepon sama stasiun TV mana. Tidak ada. Dan Malah lain-lain. bisa dibilang Daniel makin blep. Apa ya? Ya itu sampai kayak desperate gitu, kayak blaming gitu. Gue udah baca ini. Gue udah baca ini. Ya mungkin karena ego ya. Gitu. Kok malah makin jauh ya karir gue ya. Kenapa ya? Gitu, jadi udah mulai nyari nyalahin gitu segala macam gitu kan biasa. Desperate gitu kan. Ya ternyata setelah ya sekarang ini kan baru mungkin itu jalannya gitu. Jadi Allah nggak jadi angkat karirnya di musik, tapi sekarang gitu. So good. Itu pemikiran yang gak pernah gue pikirin sebelumnya. Dan menurut gue kadang-kadang tuh kita ngelakuin banyak hal untuk Tuhan karena kita menginginkan sesuatu. Tapi padahal ketika kita melakukan hal tersebut, kita sebenarnya menginginkan jawaban. Bukan sesuatunya, tapi jawaban dari Tuhannya gitu. Dan jawaban Tuhan ya kita harus terima apakah itu iya, belum, atau tidak. Betul. Ya kan? Betul. Dan I think yang tadi mamanya Diki bilang kayak ya udah kalau misalnya kita kan mikirnya gue ada doa ini berarti ini kayak nyogok dari segi gue udah ngelakuin ini buat Tuhan harus ngelakuin ini buat kita. Padahal sebenarnya yang kita cari bukan dia harus ngelakuin sesuatu, tapi dia menjawab pertanyaan kita. Betul. Sejauh mana ikhtiarnya si umat gitu kan, pengen ngerubah nasibnya tergantung lu gitu. Karena saat itu gue berpikir gini Lili, yang gue bisa kerjain saat itu cuman ngeband musik yang ya awang-awang gue aja gitu kan. Gue akan berkeluarga dari musik ini. Karena musik akan menghidupi gue. Ya saat itu berpikir gitu, namanya anak muda kan gitu, masih ego-egonya anak muda. Jadi masih kencang banget gitu. Jadi segala cara apapun gue lakukan gitu yang dari advice dari nyokap gitu kan, nasihat dari nyokap semuanya gue jalanin gitu biar dapat redonya juga nih di band nih begitu. Tapi ternyata malah Allah begitu, malah hilang gitu kan. Semuanya juga teman-teman akhirnya bubar dan udah masing-masing memilih untuk arah kerja, ada yang di percetak, ada yang buka percetakan, buka barbershop, dan gue sekarang jadi. Wow. Oke. That's so beautiful Diki. Thank you for sharing that. Akhirnya apa tuh yang terjadi ketika lo band udah dikasih jawaban sama Tuhan bahwa nope, ini bukan jalan hidup lo, udah ditutup di situ, sampai akhirnya lo jadi stand up comedian. Itu what happened between them? Jadi setelah band udah enggak, barang-barang udah banyak yang efek dijual, terus gila dia udah enggak gitu kan. Akhirnya kerja bareng kakak ipar. Oke. Ikut kerja bareng dia dulu di Menpora saat itu. Oke. LPSE gitu kan, proyek-proyek penunjukan langsung gitu biasa. Ikut aja dulu buat ngisi waktu kan. Ngisi waktu daripada nganggur nggak ngapa-ngapain, ikut deh gitu, ngerjain apa aja dikerjain, serabutan gitu Daniel, ayo gue kerjain deh gitu. Nah terus ada di titik jenuh hidup tuh, ada kayak kita punya titik jenuh di saat kayak gue udah ngerasa semuanya udah gue lakuin coy. Gue kerja udah, gue berbuat baik orang tua udah, gue kerja apaan aja udah, sampai passion gue di musik udah, ini udah apa lagi ya. Titik jenuh tuh di rumah, akhirnya gue kosong, gue ngapa-ngapain di rumah, seminggu gue bengong aja. Nah di situ gue nonton YouTube. Nonton YouTube ada yang stand up dari Stand Up Indo Jakbar. Dimana lokasi open mic-nya itu deket banget dari rumah, di Rawabelong gitu kan. Ada open mic latihan stand up ya, yang tahu gue. Ini mah cafe dekat rumah, gue tahu kan di Rawabelong kan, dari Kemanggisan. Nah gue udah tahu, gue tanya-tanya, ternyata open mic-nya tuh Jumat malam Sabtu, baru gue. Nah itu awal mulai cikal bakal gue terjun di dunia stand up. Wow. Pada saat sebelum ke stand up, dimana kayak tadi lu bilang tuh ya, titik jenuh tersebut gitu, dimana lo udah mengejar passion lo di musik, bahkan dari kakak support, dari nyokap juga support, ngedoain, dan bahkan
menyuruh lu berdoa juga, lo kuliah juga nggak selesai saat itu, Iya. lu meninggalkan pekerjaan yang konstan gitu ya, yang membayar gajinya lumayan lumayan predictable, Betul. tapi lo meninggalkan itu demi passion. Mmm, tapi akhirnya lu balik lagi ke kerjaan, kayak kayak kesannya dunia entertainment tuh bukan buat lo, gitu, Iya, ya iya. nggak sih? Dan bahkan dari nyokap sendiri, ya nggak tahu ya, gue nggak tahu ceritanya soal kakak-kakak lu yang lain, tapi kalau misalnya tadi dari, abah, anaknya abah gitu kayak Iya. si Roni Roni Paji sama iya. Aji gitu, mereka kayaknya menjadi seseorang juga gitu Iya. kan. So, gue nggak tahu, saat itu lu ngerasanya seperti apa ya? Di mana lu udah nyobain semua, lu udah dapat semua, dan kalau misalnya membandingkan di mana lu saat itu dengan tetangga-tetangga sebelah, well bukan tetangga, saudara lu sebelah gitu kayaknya, man mereka udah jauh banget, gue kayaknya salah nih ngambil jalan hidup gitu kayak, aduh, itu gue lebih pengen ngefokus di situ sih. Iya, iya, iya. Wa Perasaan lu sendiri gimana dan, apa obrolan lu dengan Tuhan saat itu, dan lain-lain gitu? Satu hal Daniel, gue tuh ngerasa kayak, di rumah, eee, gue menghindari, momen-momen ngumpul keluarga. Wow. Ya, karena di saat momen ngumpul keluarga itu pasti ada, dalam artian ada, buat gue tuh ada gesekan dalam artian, walaupun sebenarnya dari saudara-saudara yang lain, tujuannya tidak ke sana ya, tapi show off di depan gua, ya Ya, maksudnya ada yang, ya. baru selesai ini nih dia nih, Mmm, sekarang udah ini dia, mmm, gitu-gitu. mmm, "Diki mana Cing?" "Diki lagi sibuk apa Cing sekarang?" Gitu. Nyokap mmm, gue yang, "Ya biasa dah dia lagi kerja apaan aja," gitu. Nyokap gue yang mmm, jawabnya tetap gitu. Gue yang, gue udah setua ini masih ngasih beban buat nyokap gua. wow. Iya, ya itu kan nge-bluff ya, apa sih, ya ngebohong kayak gitu ibaratnya Ya, gitu. "Sekarang lagi kerja ini Diki," kata dia. Ada mmm, bohong-bohong kecil yang keluar dari nyokap gue demi menjaga nama baik anaknya yang sebenarnya saat itu ya gak jelas. nggak jelas, nggak jadi apa-apa gue gitu kan. Cuma, itu yang bikin gue kayak, "Gue ngapain ya?" Ngelihat yang lain tuh udah pada tonjokan lagi ketika saudara udah banyak yang tiba-tiba, ada yang ke Mesir dengan segala prestasinya, ada yang udah jadi ustad, ada yang udah jadi ini, ada yang mimpin ini. Nah, gue jadi apa ya? Mmm, Sementara kan kakak gue kan penyanyi dangdut, mmm, kakak gue tuh penyanyi dangdut, Dewi Asti namanya. mmm, Namanya dia albumnya tuh Digilir Cinta. mmm, Lumayan lumayan hype, saat itu lumayan hype, gue juga ikut bikin video klipnya saat itu. mmm, Jadi anaknya nyokap gue tuh malah nggak, ada yang nurunin, kayak keluarga abangnya, mmm, pengajar, orang intelek, jalan ke mana 100, 200 meter ketemu orang, cium tangan, mmm, cium tangan. Nyokap tuh tapi tidak membebani. Kalau gue guru, kalau gue masa muda gue juara satu musabaqah tilawatil Quran, mmm, nyokap mmm. juara MTQ kan dulu. Oh, oke. Iya, pialanya sampai satu lemari Daniel, iya, Wow. banyak banget. Tapi, apa ya, nyokap tuh nggak pernah membebani anaknya untuk, "Ayo lu jadi, Ya, pemuka agama juga, oh lu jadi guru karena gua adalah ya. jago ngajinya." Enggak, jadi, sefleksibel itu, sesantai itu aja, terserah Wow. mau jadi apa, yang penting baik gitu. Mmm, Ya mama emang udah kerjaannya begini, gitu. Nah itu yang gue salutin sama nyokap dan bikin gue tuh kayaknya, gua ngasih apa ya di umur gue yang setua ini buat nyokap gue. Yang ada mmm, gue bikin nyokap gue tuh nge-bluff mulu, yang ada ngebohong mulu tentang anaknya, karena dia sayang jadinya, ya, Diki jadi lagi ikut sama itu, sama kakak iparnya sekarang mmm, lagi ke luar kota, luar kota, enggak, ya ngebohong gitu kan. ya, ya, Itu ya. yang bikin gue tuh Mmm, desperate saat itu, tapi yang poin-poin yang bikin gue tambah sayang sama nyokap tuh kayak gitu. mmm, Nyokap tuh pengen ngelihat gue tetap kelihatan baik di mata saudara, mmm, walaupun dia harus ngebohong, mmm, ngebagus-bagusin anaknya yang saat itu nggak jadi apa-apa, mmm, penganggur, nganggur aja, ya, ya, ya. kayak gitu. Dan apalagi si seminggu itu ya, seminggu seminggu titik jenuh tersebut Iya, gitu. iya, Kayak iya, benar-benar lu nggak jelas dan ngelayang-layang banget sih. nggak mau keluar gue di kamar apa segala macem, Mmm, nggak ada narkoba, nggak ada, udah cuman malas saya ikut ketemu saudara juga nggak mau, ngapain gue mmm, ya gitu kan, kalau ngeliat yang lain tuh yang dikumpul, ketika lagi ngumpul ngomongin ini ngomongin itu, gue kayak ngerasa, aduh, ya, saat udah barang-barang band udah nggak ada, kerjaan juga nggak kelar, mmm, malu aja gitu, malu. ya. Karena akhirnya kita jadi ngebayangin,
apa sih conversation mereka ketika mereka lagi ngomongin kita. Iya, ya jadi kayak Padahal suzon mungkin ya. nggak nggak Enggak, nggak tentu gitu. iya Mungkin iya. mereka nggak ngomong situ. Tapi di otak kita pas kalau misalnya gue karena pernah ada juga di posisi seperti itu gitu. Jadi gue kayak lagi ngebayangin aja, kayaknya ketika Mmm, mereka ngomongin saudara gue yang ini, ngomongin soal adik gue, ngomongin iya, soal ini, tapi ketika nyampe di ngomongin ke gue, mmm, iya eh, iya kayak kayaknya gitu. mereka bakal ngelihat dengan mata kesian, aduh kesian banget itu si Parah Daniel ya. parah sih. Aduh, Ya gue berada padahal di dia udah momen itu. ngerti gak sih ada Iya momen iya, itu gitu iya yang iya. padahal sebenarnya mungkin mereka nggak pernah ngomongin itu Enggak, iya. cuman narasi yang ada di kepala kita aja. Iya 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 betul. Mhm, Otak kecil kita aja kita ngomong tuh kalau saudara kalau lagi pada ngumpul pasti ngomong ini, habis banggain itu ini. mereka ketawa-ketawa, ya Tadi di bayangan mata gue tuh kayak iya, nganggur lu. Padahal mereka mah canda aja ngeteh, mereka lagi minum. doa, mereka lagi Iya gitu kan dari jauh. Gue ngeliatnya kan nggak kedengeran suara mereka ya. Gue tahu lagi. Emang Diki anak gak berguna dia mah gitu. Gue dengarnya di kuping iya gue ya. iya iya, Padahal kalau kita kesana nggak lagi ngomongin itu gitu. enggak, Itu yang bikin gue tuh membatasi diri gue untuk jadi minder. minder. Gue ngomong ngobrol Mmm, sama keluarga, gue ngobrol sama ini enggak lah gitu. ya Udah ya. rumah aja. Kayaknya, itu ya value kita atau nilai harga diri kita itu ditentukan sama apa yang kita kerjakan dan apa kesuksesan kita. Kita baru diterima banget bahkan sama keluarga sendiri ketika kita mempunyai achievement. Mmm, you know, Berasa betul betul itu. jadi gue kalau misalnya nggak punya identitas sebagai seorang VJ atau gue sebagai, bahkan ketika gue cabut dari Indonesian Idol pun, kayak itu ada beberapa bahkan orang-orang sekitar gue yang sayang sama gue, mereka takut ketika gue Mmm, memutuskan cabut dari Indonesian Idol, iya. karena nanti merekanya jadi nggak jelas gitu. Ketika ditanya, "Daniel sekarang ngapain?" "Oh ada lah dia lagi ke luar negeri sama kakak iparnya atau apa." Ya like that Jadi kind of nge-bluff stuff. ya? Sampai Nah, ngajak jadi ngobrol gitu? nge-bluff gitu. Iya. Jadi kayak kayak mereka sendiri juga jadi bingung harus ngomongin apa. Tapi, I think gue bersyukur banget, kalau dalam hal gue bisa menemukan security, bukan lagi di dalam kerjaan atau status gue atau jabatan gue itu siapa, tapi di diri gue sebagai seorang manusia yang emang Mhm. kalau ngobrol sama lu emang enak. You know what I mean? Iya Like, iya iya. lu suka sama gue bukan karena guanya adalah seorang Daniel Mananta yang sebagai host inilah atau sebagai apa, tapi karena Daniel ini asik gitu Iya dan kayaknya kalau misalnya gue ngobrol sama dia, ya menyenangkan aja gitu. iya Jadi iya apa adanya banget gitu, iya bukan iya iya. ada apanya gitu. Iya 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 iya. So, tapi gue ngerti pada saat itu ketika gue lagi insecure, gue mati-matian harus menjadi secure dalam achievement yang gue punya dan mungkin kalau dari kacamata lu adalah stand up comedy. Yah, Itu kayak, oke gue buktiin nih kalau misalnya gue bisa jadi seseorang. stand up itu, eee, Daniel, stand up tuh kayak, pintu gerbang. Mmm, Stand up tuh way out dari seorang Diki Divi, mmm, seorang Diki itu kehidupannya mau dibawa ke mana. mmm, Stand up itu gerbang pembuka untuk segala hal yang sampai sekarang seorang Diki jalanin. ya Saya dapat ini, ya stand up. ya, Makanya embel-embel Diki Divi komika itu yang mungkin yang sampai sampai nanti gue meninggal, gue pengen ada, tetep orang taunya Diki komika. ya. Ya, itu yang gue bawa Bukan nanti. lagi Diki, Anak vokalis. vokalis G9 band bukan. Jadi, udah itu Ya kayak udah. ya Diki yang komika yang orangnya tuh lucu, ya udah tuh sampai mungkin gue Mmm, udah nggak ada, gue pengen dikenal sebagai kayak mmm, gitu. Jadi, sangat seneng, gue sangat bersyukur banget bisa masuk ke dalam komunitas stand up, bisa membesarkan nama gue, tempat gue belajar, tempat, eee, gua punya circle terbaru di dalam, pergaulan, pertemanan yang di mmm, mana nilai-nilainya semua positif, mmm, bahkan, banyak ilmu di dalam semuanya kalau lagi pada ngumpul semua jadi guru buat gua gitu. Padahal secara strata dia sama-sama seumuran, tapi kalau misalnya ilmu mereka tuh nggak pelit buat berbagi gitu, buat cara mmm. nulis, cara apa, itu yang bikin gue tuh sama komunitas ini tuh kayaknya, wah ini keluarga banget, ini family banget. Karena Wow, sampai kapapun di posisi posisi kita yang udah jauh, mungkin udah lebih terkenal dibanding teman-teman yang masih stand up, mereka tetap
ngerangkul kita gitu. Mereka tetap, Mmm. di grup tetap aktif, nanya-nanya gitu, kapan bisa, ngumpul lagi, sampai sekarang. Itu yang bikin gua tuh sama stand up tuh cinta banget. Orang kan ngelihat lu di Suci 5, bener? 5, iya, 5 bener ya? Suci 5. Suci 5 gitu kan dan, di Suci 5 itu se kayaknya wow, Diki Divi, Mmm, like, dan orang-orang mengenal lu, mhm. tapi sebenarnya dari pertama kali lu open mic, di mana tadi, di Jakarta Barat yang Iya, stand up Indo Jakbar, iya, Stand Up Indo stand up Indo Jakbar, Jakbar. sampai akhirnya ke Suci 5 itu berapa lama? Berapa lama ya, Bang? LKS. Jadi, gue tuh audisi ada salah satu, kompetisi juga, kompetisi stand up dan di Kompas namanya LKS Liga Komunitas Stand Up. Mmm, Itu gue lolos di open mic ketiga, di mana open mic ketiga untuk standar seorang komika itu belum nemu lucunya, mmm, masih terlihat di atas pasti, nggak lucu, dragging, pasti turun, kombut lagi, nulis lagi, tapi gue di open mic ketiga. Di mana, saat itu kondisinya gue gantiin salah satu komika yang nggak bisa ikut, yang ada cuma Diki, ya udah dah Diki. Gue mmm, ikut audisi itu, lolos malah. mmm, Orang, TV-nya malah suka ya, Bang, ya. mmm, Itu yang, bikin gue kaget, cepet amat gue, harusnya gue ngerangkak dulu nih baru bisa di gini, baru bisa begini. Jadi kayak kalau gue ngerasa bayi yang baru dilahirkan itu kayak gue baru keprot, udah langsung bisa jalan tuh kayaknya gitu. iya 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 iya, Fasenya gitu Daniel, gue ngerasanya, iya analoginya seperti itu iya kayaknya iya gitu. iya Harusnya kan gue belajar gini, pegang-pegang dulu, nih iya, enggak, udah langsung 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 lari udah aja. bisa moonwalk ya? Iya udah bisa mundur ke belakang gitu kan, ke belakang 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 belakang, ke cawang, tiba-tiba jauh banget. Itu kayak gue rasa anjir ini cepet banget, instan banget gitu. Iya Karena ini udah kompetisi TV. iya, Di mana ini udah, ini ya, apa ya, momen ini tuh ditunggu banget sama komika-komika sebelumnya yang udah lahir sebelum gua. wow, Dan gua bukan orang lama, gua orang iya, baru ke open mic ketiga, open mic itu kan ajang latihan para komika untuk ngetes materinya, pas atau tidak dibawakan di umum nanti. Nah itu, kayak mmm, kalau orang nge-band tuh di studio, mmm, kalau, komika tuh ya open mic gitu. iya, Open mic itu ajang latihan gue, ternyata di open mic ketiga, gue diterima sama orang TV suka, langsung gue ikut kompetisi di TV, Liga Komunitas Stand Up. gokil, Dan di Liga Komunitas Stand Up, gue jadi kayak, alhamdulillah di setiap pertemuan, battle ngelawan, stand up Indo dari daerah-daerah Indonesia itu gue selalu MVP. lu ngebawain materinya apa? Yang lebih Yang kayak relate di kehidupan sehari-hari aja, oke oke, kayak ditilang, kayak mobil apa segala macam, ya yang enteng-enteng aja gitu, nggak iya pernah yang iya, terlalu berat. Ya oke, ternyata itu yang bisa diterima. dan, akhirnya masuklah si Suci 5 Ya, dan orang-orang semuanya udah kayak memperhitungkan, wah ini sih Diki Divi sih yang bakal menang sih. iya, Tapi ternyata, close lu mic, keluarnya eliminasinya di ke-8? 8. 8 ya? Iya 8 besar, Iya, 8. Udah close mic di situ. like, again ya, maksudnya Lagi. kayak kalau gue jadi lu nih, gue ngerasa, wah udah band Band. gagal, 2 band gagal, gak pernah diundang ke Dahsyat gitu. Iya iya. Gue udah mau, gue udah masuk di Suci gitu kan, tapi ternyata gagal juga gue, nggak jadi pemenang gitu. Iya, Mungkin my inner dialog, itu akan ngomong ke diri gue sendiri, "Ya Nil, this is klasik lah. Emang lu ditakdirkan iya. untuk bla bla bla," kayak Nggak jadi gitu. apa-apa gitu. Tapi jadi, lu sendiri Mhm, ketika lu dikeluarkan di 8 besar, mhm. what goes in your mind? Kecewa, Mmm, kecewa banget gitu kan, karena gue udah kayak kayak nulis di secari kertas dan gue masukin ke dalam otak mhm, gue punya target setidaknya 5 gitu, mmm, kan target gue gitu kan. Tapi ternyata gue goyang secara perform, ada beberapa teknis lah, teknis di lapangan ketika lagi stand up yang bikin gue kecewa gitu, yang kenapa gue harus membawakan setlist itu gitu kan segala macamnya. sorry gue nggak ngerti. Yang itu tadi gue agak roaming tuh. Agak rumit. Jadi Jadi, lu padahal kan setlist lu yang nulis, lu yang punya, iya, tapi gue yang kenapa nentuin. lu kecewa sama setlist lu sendiri? Karena, beberapa menit sebelum perform, gue screening lagi dan ada, dari teman-teman kreatif yang bilang, "Diki harus rubah setlist, kalau bisa dirubah deh," gitu. Mmm, Tidak ada persiapan, rubah setlist, mmm, tidak yakin dengan materinya, akhirnya goyang dan tidak lucu. Itu yang bikin gue tuh mmm.
mau marah sama TV, tidak mungkin. Mmm. Gue nggak tahu, arahnya kemana dia bikin gua atau mungkin semuanya bagus harus ada yang close mindset, itu siapa ya yang kita korbanin gitu. Ya Diki aja kali gitu. Mmm. Sempet dari dulu mikir Mikir gitu pasti. mikir kayak gitu juga gitu kan, karena patokan gua adalah, berhasilnya di stand up ya harus 1, 2, 3 Ya. gitu. Gue mikirin kayak gitu. Close mic di 8, tapi terjawab ketakutan gua, nggak seperti apa yang gue pikirin sebelumnya, tadi yang kayak lu pikirin. Karena Kompas itu, kompetisi masih berjalan Suci 5 tapi gua close mic di 8 dan gua udah punya off air ke luar kota. Mmm. Ternyata yang jadi patokan itu nggak 1, 2, 3 kalau memang jadi kalau dalam istilah kompetisi Suci itu ada people champion. Mmm. People champion tuh kalau dalam kompetisi kan ada Siapa dia yang nggak juara tapi dipilih masyarakat, ya, disukai masyarakat. disukai aja gitu Ya. dan alhamdulillah gitu di kompetisi itu Lu jadi people's champion ya? iya people championnya tuh Diki sama, ini Wira, sama Wira 2 orang, sama si Wira gitu kan. Jadi, di mana-mana walaupun dia nggak juara tapi, banyak, yang suka, banyak followers-nya, banyak yang senang dengan cara dia stand up. Itu yang jadi, eee eee, apa ya, keyakinan gua kayaknya, ah, nggak, kompetisi ini bukan segalanya. Mmm. Kompetisi ini ya jembatan juga, kompetisi ini adalah tempat gua belajar, pembentukan mental, terus, persiapan dari segala, hal yang bakalan gue lakuin di dunia entertain, ya Mmm. ini dia, pembukanya ya dari stand up ya ini, di Suci ini gitu. Ya. Terus punya modal orang udah mulai, denger siapa Diki ya dari Dari Suci juga. Suci 5 gitu ya, modal kita gitu kan. Etalase, Mmm. kalau gue ngerasa sampai sekarang gue bisa di Suci, gue bisa di mana itu buat gue tuh, etalase hidup gue kalau gue mau jualan gitu kan, orang lihatnya bagus. Ya. Ya Suci 5 kompetisi walaupun tidak juara, gue punya, background pernah belajar di Suci Ya. gitu, sampai sekarang gue ngerasanya kayak gitu. Kenapa lu pernah mempunyai dialog sama Tuhan nggak soal ini? Kenapa cuman sampai 8 besar? Kenapa nggak dibiarkan menang? Ini, Kenapa rencana Tuhan seperti ini gitu untuk Diki Divi? ya yang lucu gini Daniel, jadi, gue tuh kan bukan gimana ya, iyalah gue merahasiakan gitu kan, maaf mama, jadi gue merahasiakan ke nyokap gitu kan, kadang tuh, nyokap adalah sedikit kecewanya dalam artian, kecewa ke anaknya, "Kok, semua jalan yang lu pilih, kagak ada yang bener gimana sih? Padahal udah gue redoin nih anak gimana sih?" Gitu. Jadi, ada ketakutan terbesar ketika gue ikut stand up. Dan itu yang ketika gue open mic tiap Jumat, tiap malam malah gue open mic gitu kan, di komunitas-komunitas yang berbeda. Dan itu kalau pulang open mic tuh malam jam 2 setengah 3 baru sampai rumah. Wow. Karena setelah open mic kita masih duduk lagi di kafe-kafe atau gimana buat nulis materi bareng, ketawa bareng, baru pulang. Nyokap tuh mempertanyakan, "Lu ngapain sih? Pulang tiap malam sampai jam segini ngapain?" "Apa alasannya ya?" Nyokap mana tahu stand up, "Apa sih stand up?" katanya. Ya. "Apa sih open mic?" Nggak mungkin gua ada Ya. effort buat ngejelasin setengah jam tentang itu semua gitu kan, alasan gua pulang malam gitu kan, dia nongkrong gitu. Makin Dan gak jelas. makin gak jelas lagi tuh nyokap makin yakin gitu kan, wah ini pasti kemana-mana nih anak gitu kan, bandel pasti nih gitu kan. Nah sampai akhirnya, udah masuk ke Suci, LKS aja Liga Komunitasnya, stand up tuh nyokap belum belum terlalu Belum aware tahu. banget gitu. Pernah cerita, sore-sore terus nyokap bilang gini, "Apaan sih stand up udah kerja yang bener dah," gitu. Biasa kecewanya orang tua gitu, biasa Ya. gitu. "Udah yang bener udah sama Mas Ali dah, Mas siapa kayak gitu." Mas Ali tuh suaminya Kak Dewi, ya abang ipar gua. Dia bilang sama Ali, "Kita sono balik udah kerja apa kek dah gitu yang bener, udah yang bener-bener aja kerja yang kelihatan tiap bulan," gitu kan, karena biasa gitu, konvensional gitu kan Iya. sekali. Iya mah, "Udah dah gitu, udah nge-band kagak, apa kagak segala macem, udah yang bener-bener aja udah, emang lu kagak mau kawin?" Gitu kata nyokap gitu, diomelin mulu, iya mah," gitu. Itu yang bikin gue tuh nggak pernah jujur kalau gue tuh ikut stand up. Di LKS gue nggak cerita. Malah, pas di Suci show keberapa ya yang, Mamah sama Kak Dewi baru datang untuk nonton, itu juga Kak Dewi yang bujuk. Jadi gue Oh. ceritanya ke Kak Dewi doang. Oh. Kak Dewi tahu gue udah di show keberapa, diajak nyokap. Di situ nyokap sambil nonton dan itu beat yang membuka orang Indonesia sekarang tahu kalau gue dipanggil sama Neng di situ. Ah. Mama sih dipanggilnya Neng, gini dah tuh gitu. Kurr ketawa, padahal Ya. itu bukan setlist gue. Bang ya? Oh itu Iya, bukan setlist tuh? bukan setlist gue, cuman gue Karena ada nyeletuk nyokap di aja. situ. Betul.
betul, Ah, karena ada nyokap dan Kak Dewi gitu kan. heeh. Eee, di situ nyokap ngomong ke Kak Dewi, gini dia ngomong, "Ya Allah Wi, anak mama mama nggak percaya dah, dia bisa begini ya, berarti dia dari kemarin nggak cerita dong ke mama?" Terus Kak Dewi bilang, "Iya mah dia takut," gitu. "Oh, itu dia ngapain? Emang ngapain pada ketawa? Emang mama manggilnya Neng?" Katanya gitu. Gitu ya, mungkin Neng pakai cewek kali mah gitu. "Oh, iya." Nah dari situ baru nyokap udah mulai kayak, "Oh ya udah dikit stand up," gitu. Ya udah dah gitu, emang udah ada DNA buat ngebanyolnya kali dari nyokap, Mmm, dijalanin sama mama ridoin. baru dapet ridhonya tuh Gue ya? dapet ridho, dan Oke. gue ini sampai sekarang mau apapun itu pekerjaannya, dulu dari zaman nge-band, dari zaman kerja, dari kerja di restoran, di hotel, segala macam, apapun itu gue selalu start sampai gue udah menikah, gue selalu memulainya dengan menelpon mama. Wow. Kayak ada program baru, ada program apa gitu, mama dari apa, tetep gue harus lapor, "Ma, Mmm, mama lagi ngapain?" "Lagi ini, Mah, minta doanya, minta ridhonya ya." "Ada apa Neng?" "Diki dapat program baru nih." "Oh ya udah." Dia doa dah tuh, "Ya Allah, ini mama doain ya, sekarang Diki udah dapat ridho mama, mudah-mudahan panjang, wow. kapan aja kerjaannya dia." Dulu zaman nge-band juga tuh, "Mah, Diki mau nge-band di kampus di UNJ nih, doain ya." "Yah, mama doain biar berhasil, Wow. nggak lupa liriknya, mama doain supaya suaranya bagus, jangan minum es, entar suara lu jelek," katanya. "Iya Mah, makasih ya Mah." Karena dia nggak tahu kalau nge-band kan dandan ya. J-Rock kan, visual 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 K Kei kan gitu, iya, gila, Visual K. Visual Kei mah dandannya 3 Heeh, jam, nge-band-nya 2 lagu. Banget udah tuh mah. Band Regis, Band Regis. gue juga dandan. Bro, bro, gila bro, parah Iya, bro. iya zaman itu, udah ya please jangan Ja dihakimi. Iya, gila udah gila. zaman itu, gila gue ikutan dandan juga putih gitu, aduh, Berasa paling keren parah bro. norak abis, berasa paling keren. Berasa udah paling Berasa keren paling keren, sekarang bro. kalau misalnya kita lihat fotonya ya, Allahu Akbar. Kepala kuning banget kayak calo samsat itu mah, aduh. Ampun ampun dah. Iya gitu, jadi gue selalu, apa itu bentuknya gue memulai dengan menelpon mama. Bahkan mmm, di saat, sampai di KIDIV yang sekarang ini pun, ya pekerjaan apapun, bukan gue, menomorduakan istri, bukan, cuman itu memang habit yang seorang Diki lakukan dari dulu ya sampai sekarang yang ya, nggak bakalan gua lepas. ya, ya, that's beautiful. Ketika masuk di stand up community, itu, pressure is quite high. Maksudnya banyak dari teman-teman gue, yang emang melakukan stand up, mereka bilang kayak, "Iya kita sih kalau misalnya di atas panggung aja ngelawak gitu, tapi sebenarnya kita ngelawak atas tekanan-tekanan hidup kita yang bener-bener berat banget," gitu kan. Yang, anak-anak stand up itu bener-bener ini banget sih, kayak under a lot of pressure, banyak ketakutan, dan insecure juga gitu, banyak anxiety, Mhm, dan tapi ya makanya gue tadi bilang gitu ya, kayak semakin lu lucu di atas panggung kayaknya semakin semakin besar problem lu gitu. iya iya. Lu sendiri juga merasakan nggak? Begitu udah masuk di stand up community gitu, that's, what it is? Eh, kalau di, stand up, di dunia stand up itu komedi, eee, seorang komika tuh kalau punya materi yang relatable banget gitu sama orang-orang sekitar gitu, yang deket banget, terus punya premis bagus dari dirinya sendiri, Mhm, ketika kita bawain di special show, mmm, itu jadi kayak suatu hal yang, apa ya, kita bisa punya suatu hal yang sangat berharga banget. iya, Jadi, terkadang, bukan kita ngumpulin pressure dalam kehidupan, tapi kadang kita tuh di-push untuk peka terhadap hal-hal atau premis yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? mmm, Itulah modal modal awal kita untuk menunjukkan kita siapa. Karena komedi kan tragedi plus timing, iya, ya kan? Jadi kalau, kita sudah berdamai dengan aib kita yang kemarin, mmm, kita tulis, kita bawakan dalam, stand up kita, kita membiarkan, semua teman-teman yang hadir untuk mentertawakan kehidupan kita mmm, sebelumnya gitu. Itu kayak satu hal yang sangat berharga bagi, kita, bagi mmm, kami seorang stand up comedian gitu. mmm, Dan memang kita setiap harinya di-push untuk peka gitu, di mana orang-orang ngelihat, mungkin hordeng di mata orang biasa ya cuma hordeng, tapi di mata seorang, stand up comedian hordeng jadi hal yang lucu. mmm, Jadi kita tuh, sampai sekarang, sampai detik ini gue selalu kadang-kadang kayak ini lagi nge-push banget gue pengen special show di tahun ini tapi belum dapat bulannya, belum dapat mmm. gedungnya juga.
gitu kan, mudah-mudahan dapet doain ya. Ya, oke, Kita Daniel mudah-mudahan ya. nonton. Iya, Yes, kalau pasti Daniel undang gue. Langsung. Heeh. Iya, jadi gua sampai sekarang tuh masih yang ngumpulin apa ya, karena kan, premis itu biasanya datang banyak ketika kita masih lagi miskin ya. Itu Ya, banyak banget itu lagi pokoknya, struggling lagi gitu kan, struggling itu ya. kayak wah itu banyak sekali cerita dalam hidup. Ketika semuanya sudah dipermudah sama Tuhan, mana ya gitu kan. Apa yang paling masalah ya? Ya udah kayaknya 70% mah dari istri kayaknya, cuma banyak materi spesial show gua udah gitu kan. Adalah yang kedua nanti gitu kan. Ya, Mmm, yang insya Allah tahun ini digelar gitu kan. Nah itu mmm, jadi kayak memang bener juga apa kata temen lu dan jadi kayak seorang stand up comedian tuh memang dipaksa untuk peka terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Karena itu adalah, eee, hal yang bakalan diceritakan. Stand up itu adalah seni dalam bercerita. Jadi kalau mmm, kita tidak pandai menangkap momen-momen dalam hidup, mmm. lu nggak bakalan, jadi komika yang dikenal deh. Tapi pada akhirnya banyak juga yang lebih memilih karena saking pressure-nya terlalu ini ya, pelariannya akhirnya ya kayak ke narkoba gitu. Betul, Dan, gue penasaran sih kayak what happened with you, ya. saat itu juga gitu? Karena Nah, itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang kayak darkest moment dalam hidup lu juga ya, Diki, ya? ya, eee, tapi gue betulin dulu, sorry. Jadi, kalau gue melenceng ke narkoba itu bukan karena pressure stand up. Oke. Itu dikarenakan, gua sudah punya penghasilan yang, lebih dari cukup, terus gua tinggal jauh dari orang tua. Uh, dan Kalau mulai iseng, udah, itu, right? punya duit banyak terus tinggal di luar, nggak sama orang tua. Udah tuh 2 poin itu yang bikin gua melenceng, yang akhirnya dapet teman baru yang tiba-tiba nggak tahu dari mana dateng, kenalan, main ke apartemen. Mmm, Dikenalin itu, "Apaan tuh?" Gitu-gitu, baru dah mmm, udah mulai, wow, nggak mau pulang, udah iya, mulai karena apa, ya nggak mau pulang lah orang gue colok ATM ada di gua, itu bikin kayak, udah lu mulai lupa nih. iya, Dalam Islam kan ada istilah namanya istidraj ya, istidraj itu adalah bentuk nikmat yang diberikan kepada umat dalam rangka, bikin manusia ini makin jauh. wow, Wah, asli nikmat terus, lu nggak sholat, tapi ATM lu banyak gitu, lu nggak sedekah. Tapi, rumah lu gede, lu punya apartemen, makin aja, bergelimang gitu segala wow, macem. Lu jutek sama orang, tapi orang makin sayang sama lu gitu, terus dia wow, dikasih terus nikmat kayak gitu yang bikin kita tuh malah makin jauh. Dan saat itu gua ngerasa, wah kok kayaknya gitu deh gua. Gua makin lupa sama orang tua, gua lupa sama komunitas, temen. Dosa iya, gua banyak ke komunitas yang membesarkan gua, gua lupa lupa teman dekat, lupa segala macam. Wah hidup dengan dunia sendiri gitu. Gue ngerasa insecure saat itu karena gue rasa, ya jalan yang gue pilih saat itu adalah kesalahan. Jadi gue nggak mau ke mana-mana, udah gue di sini dulu deh, gue lagi di lumpur nih. mmm, Entar dah kalau gue udah bangun, gue udah mandi baru gue samperin lo ya gitu. Bukannya gue mmm. menghilang, bukan. Gue Jadi lagi lu bener-bener kayak mau, "Udahlah kasih gue waktu untuk menikmati lumpur dan iya kejatuhan gue ini dulu," iya gitu. iya. Mmm, Jadi di lumpur gue tuh yang, lumpur iya. lumpur sekali gitu kan, karena happy kan. Lumpur-lumpur ini gitu, enak sekali gitu kalau kayak, Iya, ya udah gua bergelimang dengan lumpur-lumpur inilah, wow, lembah hitam ini dulu gitu. Habis iya. itu baru kalau udah selesai, gua mandi, gua temuin lu lagi ya gitu semuanya. Tapi ada juga orang yang udah susah sih keluar dari lumpur tersebut ya. Iya, Lu gimana bisa keluar gitu? eh, iya bisa keluar dia lagi, ya itu tangan orang tua lagi. Parah, Pak. Kalau lu apa ngelihat show gua yang gua apa ya, perform zaman-zaman ada fotonya baru waktu gua di di mana ya lupa, gua sama Abdur waktu itu perform. Itu badan gue yang kurus Lu yang kurus banget? iya kurus banget, segala macam. Dan itu di hari itu tuh, eee eee, gue jadi perform, headliner Wow, setelah Abdur. mmm, Langsung gue lucu, tapi semalamnya tiba-tiba, overthinking, inget nyokap, telepon nyokap, bla 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 segala macem. Nggak tahu kalau saat-saat itu tuh kayak ada momen kalau lagi inget nyokap, pengen minta maaf. Nyokap bilangnya, "Minta maaf mulu kenapa sih?" Gitu. Padahal nyokap udah tahu. what? Diamnya orang tua tuh bukan dia yang nggak tahu, tapi dia udah tahu. Sebenarnya dari Diki, dulu udah berubah, mama udah tahu katanya. Wah, dia udah tahu. Ya mama udah tahu gitu, mama diem aja. Dari gelagat Diki ada anak mama yang lahirin. Wow, Sedikit perbedaannya mama tahu. Nah kalau Diki lagi balik ke sini 1, 2 hari, itu bukan anak mama. Mama tahu.
Tiap jengkal anak mama gerak-geriknya, cara dia duduk, cara dia mama tahu. Wow. Cara dia menatap, cara apa, cara dia ngomong. Itu yang yang bikin gua masuk ke lembah hitam itu bukan karena pressure stand up, tapi karena hasil yang gua dapat dari, kegemilangan saat itu karir, Ya, duit banyak, gitu kan. Malah kalau stand up mah, temen-temen stand up, malah enak gitu. komunitas Ya, yang sangat support banget, positif, sehat. Ya, support gitu kan segala macam. Karena ya, begadangnya kita adalah bukan minum-minum, begadangnya kita tuh nulis nulis materi. materi. Dan itu lucu gitu, it's entertaining. Iya. Tapi gue suka banget tadi, sorry termnya apa ya, kenikmatan yang terus dikasih sama setan supaya Oh kita oh jauh. oh, Tadi istidraj, sama Tuhan sendiri malah. iya, Iya iya iya, kenikmatan yang dikasih terus nggak berhenti-berhenti sama dikasih sama Tuhan atau dikasih iya sama dikasih sama Allah. oh gitu? Iya Oh Allah sorry, gue memberikan mikirnya kayak kenikmatan dikasih sama setan justru. bukan, Allah ngasih apa ya, Allah apa ya, bentuk-bentuk hukuman buat kita dalam bentuk nikmat. Wah Istidraj. gila, Iya, itu konsep yang oke. Jadi bentuknya seperti ujian kali ya? iya iya, ujian ujian. Iya, ujian. Sebenarnya, ujian gitu kalau di saat lu sadar di satu momen, "Kok ibadah gua kurang tapi rezeki banyak ya?" Ada Wow, yang empot-empotan 5 waktu, sedekah, sholawat, apa segala macem. tapi rezekinya nggak seberapa gitu. Ya, Malah malah kurang, malah minta, kenapa ya? ya, Ya kan, bagi bagi teman-teman atau di luar sana yang bisa berpikir, oh mungkin mungkin, karena kalau iman tebal, imannya bagus gitu mungkin berpikir, ya mungkin bahagia gue bukan di dunia, entar kali Allah punya rahasia gitu kan. mmm, Bisa bisa sesederhana itu kalau, orang berpikir imannya udah ya, gue saat itu berpikir gitu, karena mau apapun gue udah punya sesuatu, udah punya semua. mmm, Motor gue udah bagus, duit gue banyak, malam gue clubbing apa segala macam. ya, ya, Itu yang bikin gue, wah wah, gue makin jauh ya. Ya kita kalau udah clubbing, udah minuman ya, keras mana sholat sih, kan nggak bakalan ya, ya, sholat dong. ya, 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 Nggak ya. bakalan momen ngumpul keluarga lewat apa segala macam lewat. Pas satu momen tuh kayak lagi mabuk, nyokap nelfon, Wow, gue keluar dulu, gue angkat, eee, "Diki lagi ngapain sih?" Katanya. "Nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai apa, cuman mama lagi," ngomongnya, "Diki lagi ngapain sih?" "Lagi di rumah teman Mah." "Oh, nggak tahu kan mama hatinya nggak enak ada yang apa ya?" Gue langsung, "Ah, gila Bro, beneran Bro, beneran hebat Bro, feeling keluarga Bro, feeling mama tuh." ya, "Halo, Diki lagi ngapain sih?" Gitu. iya, Nggak ada gila, miss call, nggak ada apa segala macem, ya, langsung aja ngomong gitu, "Lagi di rumah teman?" "Oh, rumah teman? Oh iya dah." Mama mikir kenapa-napa gitu, soalnya perasaan mama nggak enak ada yang apa ya gitu, anjing itu lagi sober sih man. anjing dari langsung dari langsung udah minum-minum gitu langsung teng. oke, gila langsung segar, yuk Car Free Segar. Day aja yuk. Iya. Karena seger kan, minuman keras tidak terasa. Langsung dari Asli, nyokap, ting. sober, Iya, iya, parah kayak gitu langsung. wow, Tuh banyak deh hal-hal kayak gitu ketika gue lagi jauh terus, eee nyokap yang nggak tahu deh, nyokap udah giringan, Allah Tuhan, kali ya, iya, Tuhan iya, kali ya. iya, iya, Dia bisa bergerak dengan cara Allah, bergerak dengan tangan Allah mungkin, iya, sebab musababnya dari orang tua karena orang tua punya feeling dan iya, ikatan batin darah sama anak. iya. Dan gue ngerasa gue sendiri juga kalau misalnya sampai dibiarinin sendiri dan tanpa kontrol nyokap gitu ya, eee, gue mungkin udah jalannya udah beda, tau gak sih? Jadi ada temen gue ini gue lagi SMA kelas 2 SMA kelas 2 ada temen nawarin narkoba gitu, Putau, dan itu dia nawarin di depan mata gue dan dia nantang gue lagi, dia nantang kayak, "Bro, lu tahu nggak ini barang mahal banget nih, tapi gue kasih lu gratis." Eh. Ya kan gila darah Cina gue yang suka gratisan ini langsung kayak, "Yes, I like free stuff," Oke. gitu kan. Nah yang kedua, dia bilang, "Banyak banget temen gue pertama kali nyobain Putau, itu dia bakal muntah." Gue penasaran deh, lu cukup kuat gak ya untuk gak muntah? Idih Iya gila, gak sih? Jadi I kayak, dare you. ya I dare you gitu yang Gila, kayak, jiwa dan muda gak bisa ditantang lagi kan. SMA kelas 2 gitu yang kayak, yes come on, gue mau buktiin lu kalau misalnya gue kuat gitu. Tapi hati kecil gue bilang kayak, lu abis ini bakal dijemput sama nyokap loh. Aneh banget kalau misalnya muka lu kayak berantakan gitu. Jadi gue bilangnya, "Sorry ya, abis ini nyokap gue bakal jemput gue, kayaknya gue skip dulu deh."
Tapi next time, yeah. Which is untungnya nggak pernah ada next time itu lagi. Tapi kalau misalnya saat itu yang jemput supir gue, Oh, most probably gue bakal nyobain, gitu. ya, Kalau misalnya gue saat itu ngambil angkutan umum, mungkin gue akan nyobain. Tapi karena kebetulan banget nyokap gue yang jemput gue memilih untuk tidak, gitu. And I think itu bener-bener perlindungan dari Tuhan banget. ya. Karena gue tahu juga ada temen gue yang diracunin sama nih anak, itu akhirnya dia benar-benar terlibat dalam narkoba selama 10 tahun ke depan. Dan hidupnya hancur banget. Sekarang ini udah yang suka ngomong sama tembok gitu. Maksudnya separah itu, otaknya udah fried gitu, udah angus banget. But anyway, eee, gue gue ngerasain banget kayak kadang-kadang ketika kita berserah sama Tuhan, senakal-nakalnya anak kita, tapi tetap aja Tuhan mempunyai rencana yang baik juga, yang akan membawa si anak itu kembali gitu, dengan doa orang tua. Ya. Itu sih yang gue belajarin dari cerita kita berdua gitu. Gua percaya, apa, cara nyokap gue tuh, nggak frontal dalam dalam apa ya, kayak narik anaknya lagi yang udah kejauhan. Caranya Mhm, tidak frontal, dia halus banget. Halusnya itu bisa dibilang kayak gue kan tinggal di luar ya, alasan dia untuk manggil gue ke rumah tuh cuman, "Tiki di mana ya?" mmm, "Eee, Gini, sini," gitu. mmm, "Pulang dong, mama bikin ini buat Tiki," gitu. mmm, "Pulang ya, makan ya, jangan sampai nggak dimakan ya, entar mama mmm, marah nih," gitu. Itu adalah sebenarnya trik atau, cara nyokap buat sekedarnya, "Ayo sini lu pulang." Entar pas mmm, gua sampai rumah, ada aja yang disuruh sama dia. "Diki jangan jangan lupa mama mau ke sini, entar temenin mama, Diki saudara mau ke sono," gitu. Disibukin gua, supaya gua iya, ke mana-mana. "Diki iya, ada iya, kerja besok?" "Nggak ada." "Oh ya udah berarti ini." Selama mmm, gue bilang nggak ada, berarti ada aktivitas dari iya, dia. Itu cara nyokap gue untuk supaya jangan ke mana-mana, jangan keluar anak gue, iya, ini. Tapi mungkin karena gue udah gede nggak mungkin dilarang kayak gitu ya. iya, Mungkin cara nyokap gue sehalus itu untuk iya, memprotek iya, dan apa ya, effort-nya seorang ibu untuk, "Ayo balik lagi ke gue, kan gue iya. yang lahirin, lu harus kembali lagi sama gue," gitu. Tapi itu yang gue percaya, ini mungkin kepada tetangga gue yang lagi nonton juga gitu, tetangga-tetangga kita gitu ya. Kalau misalnya lu adalah orang tua dan lu punya anak gitu ya, itu salah satu bonus kali ya, ketika kita terus berpegang sama Tuhan, kayak nyokapnya Diki gitu. Iya, Ketika kita terus berpegang sama Tuhan, sejauh-jauhnya anak kita, karena kita udah nggak bisa ngontrol lagi kan. iya, Dia nonton di TikTok apaan, dia nonton di YouTube apaan, dia sama temen-temennya nongkrong, itu kita nggak tahu mereka lagi ngapain. iya, Tapi sejauh-jauhnya mereka, kalau misalnya kita sebagai orang tua itu berpegang terus sama Tuhan, tapi ya at the end akan dibalikin lagi kok gitu, iya, iya, kayak kayak dan dilindungin juga iya, gitu. iya, Karena kita iya, bener-bener udah gak bisa, udah lepas kontrol banget gitu. Kalau betul, misalnya siapa yang tahu kalau misalnya lu tiba-tiba lagi tinggal jauh dan didatengin sama temen orang entah dari iya, mana, ditawarin narkoba dan iya, lu juga sempet ada di season tersebut dan lu bisa sober juga iya, gitu, iya, heeh. iya, betul, betul, betul. Itu akhirnya mengalahkan kecanduan itu gimana Diki? Gue, menutup diri dari segala hal, dalam artian kalau gua sudah di rumah, Mhm, mamah juga membatasi aktivitas gua untuk tidak ada aktivitas di luar rumah. Pekerjaan stand up, panggilan stand up, job, nongkrong dari teman, bahkan cuman keluar rumah 400 meter selama 3 bulan gua nggak lakuin. wow, Jadi, udah di rumah saja ya, makan, main PS gitu, seharian ya, main PS, di kamar main PS gitu seharian. Terus makan, makan juga dibawain sama nyokap gitu. wow. Itu kayak masa rehab lu lah? Iya, iya. Iya. Jadi, ini Istri belum ada ya? belum ada. Mmm, Ini anak mama. Jadi apapun yang terjadi mama yang terima, kalau emang rusak mama yang benerin. "Mama mmm, bisa kok," gitu, "nggak usah pakai gini gini gini," segala macam. Itu udah jujur ya ketika keluarga semuanya gitu bla 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 segala macam. Oh ya udah, ya dan works, it works banget ya, maksud gua. Karena semua feeling orang tua tuh benar dan yang paling betul adalah seorang ibu. mmm. Udah, feeling dia tuh nggak ada yang ngalahin dah feeling dia tuh. Bokap di mana saat ini? Saat itu bokap udah nggak ada kan, Oh, udah almarhum ya? udah almarhum. Mmm, Gitu, bokap meninggal tuh ketika gue lagi, di donor kebab baru baru 4 bulan iya baru 4 bulan pertama gue kerja di donor kebab, mmm, almarhum meninggal, itu dia, mmm. Oke, kayak oke. gitu. Kalau dari, apa, pas ketemu istri sendiri gitu Ya, ya, ini, lu sendiri kan nggak tahu ya, mungkin gara-gara dipanggil Neng gitu, orang mikirnya lu, you know, agak-agak ke arah sana gitu kan.
kok istri lu mau nikah sama lu gitu. Sambil Iya. keselak, sambil keselak ya. Eee, alasan dia mau deket sama gue juga pun, karena gue lucu. Oke. Karena gue kemayu. Oh, really? Iya, karena gue kemayunya dia seneng, gitu. Oh really? Yes yes gitu. Kenapa kenapa? Eee, Karena eee, lebih lebih kalau Kemayu itu lebih lebih apa ya, lebih mengerti wanita? iya kan menurut gue gini, karena dengan kemayu itu sebuah, privilege bagi, cowok untuk bisa mendekati seorang cewek atau masuk ke dalam momen apapun, pasti bisa diterima. Wait, definisi Kemayu itu apa sih? Ini, kalau dari gua ya, mulai, gua tuh nggak suka pakai parfum cowok. Oke. Oke, itu pertama, first impression dong ketika kita mau nongkrong atau masuk ke dalam circle yang bisa dibilang lebih banyak ceweknya, Mmm, yang ketika yang cowok banget itu pasti susah loh, karena dia mmm, kan effort dengan kejantanannya. Tapi kalau cowok Melayu, tinggal duduk begini, "Ih, ih bawa apa enak banget sih," gitu. mmm, "Kok pakai ini dong, kok pakai Chanel yang ini kan buat mmm, cewek," gitu kan. mmm. Iya, langsung nge-blend. Jadi kan memang gua buat, nambahin circle pertemanan cewek juga gitu, lebih Oke, lebih ke sana gitu. oke, Dan gua oke. nggak tahu kenapa, istri gua nih kepikiran untuk, wow, pengen jadi, berumah tangga sama gua gitu kan. Gue juga nggak tahu gitu kan, kita mah cuma jalanin aja gitu kan. Dan kita tidak pernah berikrar, "Ayo kita pacaran." Nggak ada tuh sampai sekarang detik ini gue nikah juga nggak ada, keluar, "Ayo kita pacaran," atau, "Aku suka dengan kamu." Tidak ada, Oh nggak ada tembak gitu ya? nggak ada nembak. Udah Oke, jalan aja, udah jalan terus, udah mulai kan start kita dari mulai jalan, ya, makan, terus, "Bisa anterin aku nggak?" Nah, itu kan, "Bisa ya, anterin aku nggak?" "Oh bisa." "Anterin." Hehehe, gitu kan. ya, Terus pulang terus, di rumah nonton TV gitu kan, ada keluarganya gitu, udah sestandar itu gitu oke. kan. Nggak ada yang masing-masing bilang, "Ayo kita pacaran karena kita udah mulai dekat," nggak ada. Jadi tiba-tiba udah, "Kita udah jalan gini-gini, kita nikah yuk." Dia minta minta restu Berapa 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 bulan tuh? pacarannya, Heeh. setahun kurang, Oh setahun kurang. setahun Jadi kurang. setahun kurang dia yang ngomong, "Kita nikah yuk." Iya, dia bilang, "Saya mau gini-gini aja, nggak ada garis finishnya," gitu. "Orang lari aja ada garis finishnya." Gila, sebuah filosofi yang sangat, menyentil seorang pengangguran ini, yang duitnya ketika diminta nikah cuman ada 12.500.000. What? Yes, Lu padahal udah stand up juga kan saat itu kan? ya Cuman ada 12.500.000. ya, Oh dari kan stand up belum, itu sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget, nggak fantastis oh, banget. saingan kita banyak. Komika selalu melahirkan yang lucu-lucu tiap tahunnya Betul. 630.000 komika. Wow. Yes, yes, orang lucu di Indonesia banyak ternyata ya. Iya iya iya, Iya jadi iya. ya, kita harus bersaing dan harus punya persona, apalah gitu ya, yang Mmm, membekali kita di dunia entertain. mmm. Nah itu, eee, istri bilang begitu, deg-degan pasti dong. Ya. Ketika dia ngomong begitu, otomatis badan biru dong pastinya, pucet tiba-tiba. Kok aku ngomong begitu kayak orang masuk angin sih? Nggak tahu nih, kayak tangan kita udah begini ya. Ini lagi mikir nih, kemana gue minjem duit tuh. Akhirnya balik rumah malam itu, saat itu cerita ke nyokap, kata nyokap, "Jangan ditolak, Jangan ditolak. jangan ditolak karena, Diki belum siap, jangan. Ini semua sabab musababnya udah dari Allah, berarti, jodoh Diki udah nyampe. Wow. Masalah nikah, mau bikin yang sederhana atau mau bikin cuman di KUA doang atau mau bikin yang gede, itu masalah rezeki, karena rezeki kita ada yang tahu. Nggak sholat dah, iya minta sama Allah dah, tak pasti rezekinya ada aja." Makanya udah, mungkin nih setelah nikah jadi pintu gerbang buat Diki Mmm, untuk bisa lebih baik lagi. mmm. Mudah-mudahan setelah nikah, rezekinya makin bagus. Nikah akhirnya gua. Alah, Dengan 12,5 juta modal? enggak, minjem sono minjem sini kepumpul 30 juta. Wow. Iya, 30 juta nih, punya duit 30. Mertua, itu mertua ya, Heeh, mertua bapak gitu. iya, Gue di sini bilang, "Yah, kayaknya Diki pengen serius nih ya." iya, "Serius di mana?" Gitu. "Ya pengen nikahin, anak ayah." iya. "Oh." Mertua gue ngeliat ke gue gitu, "Bencong nih anak." "Tidak ayah, aku laki-laki memang tapi duduk kayak gini."
Aduh, jangan-jangan putri gue lesbian. Dia sukanya sama yang gini-ginian. Gue tuh ketika ayah mertua gue almarhum ngeliat gue tuh sambil diem gini, gue takut gitu. Gue takut keluar dari mulutnya tuh. Kamu cewek sebenarnya. Tidak, saya cowok, saya menikah. Terus kasih unjuk. Ya nikah. KTP pria gitu. Maksudnya, enggak lu kasih tunjuk apaan? Ini foto-foto dikit waktu nge-band. Lah, kamu pakai makeup nge-bandnya? Yes. Anak muda yang kenal dengan bedak pixie saat itu cuma aku. Dan di saat orang lain pada keringatan, aku udah pakai lip balm. Gila lah. Akhirnya ngomong dah tuh dan gue menikah. Tapi cuman ada duit cuman segini ya gitu. Lah duit 30 juta nikah. Buat bayar taman sama jupas supaya kurang. Dan gue mau dikasih makan apa? Penghulu kayak belum. Iya. Tapi ya itu almarhum gue tuh the best. Almarhum mertua gue tuh bilang, udah seadanya. Ayah gak ngeliat ininya, yang ayah lihat adalah kesungguhan Diki menjadi seorang suami yang nanti bakalan menghidupi anak ayah. Gila. Karena tongkat estafetnya ada Diki pegang. Wow. Tanggung jawab sekarang ada dia. Si Ebi nyari surganya udah bukan ke ayah. Wow. Saat ijab kabul nanti itu jadi saksi. Putus udah orang tua. Gimana tanggung jawab dosanya dia semasa dia belum nikah, suami yang tanggung. Wow. Siap? Siap. Masalah rezeki mah gak usah dipikirin. Burung aja mah udah yang ditinggal di pohon tinggi banget di ujungnya di situ Allah kasih rezeki nyampe. Ada semut yang di lubang gitu, ada rezekinya nyampe kalau udah Allah kasih. Jangan kan kita yang jalan itu pasti ada. Ya. Alhamdulillah tuh, gue beraniin nikah. Habis nikah 2 bulan pertama ada aja utang baru. Belum ternyata tidak semudah itu ternyata. Katanya gerbang rezeki. Iya. Cepet gini. Utang lagi. Bagaimana ya? Tapi ya itu, akhirnya gue ngelewatin momen atau proses dari nol hingga akhirnya sampai sekarang gitu kan. Oh ternyata menikah tuh kayak gini gitu ya. Ketika Allah udah masih buka lagi rezeki 1, rezeki 2, rezeki 3 ketika gue mulai memberanikan diri ngontrak di luar dari orang tua. Ngontrak yang sebulan 2 juta. Nah dari situ rezeki udah mulai gitu sekarang. Nah istri yang menemani dari nol. Dari nol, minus iya. Malahan ya. Minus banget itu. minus. Iya gitu mah. Uang ampau kurang masih kurang banget itu mah. Nombok udah itu mah. Pakai malu banget udah saya. Wow, lu sendiri udah ngerasa sukses belum? Atau sebenarnya definisi sukses untuk seorang Diki itu apa? Definisi sukses untuk seorang Diki adalah di mana rezeki atau yang gue dapatkan itu selalu berkah. Karena berkah dalam artian tuh selalu Allah berikan rasa cukup buat Diki. Jangan ada kurang. Dan nilainya tersebut juga yang gue dapat, gue bisa menghidupi istri, keluarga, karyawan yang jadi concern gue ya sekarang. Sekarang gue ada di fase kayak apa ya, bengongnya gue tuh bengongnya gue tuh udah bukan lagi bengong mikirin aku pengen punya ini deh, gue pengen jalan-jalan kesini, enggak. Jadi bengongnya gue tuh di sampai umur berapa ya gue masih bisa produktif, gue punya karyawan. Di sampai umur berapa ya gue bisa ngelunasin rumah. Sampai umur berapa ya gue bisa tanggung jawab ya. Bengongnya itu tanggung jawab. Iya, ngawang gue tuh udah kemana-mana gitu. Udah tanggung jawab gitu. Udah ngomongnya kayak bertanggung jawab banget gitu bengongnya. Iya gitu. Wow. Karena definisi sukses balik lagi menurut gue ya mudah-mudahan Allah cukupkan terus rezeki gue sampai gue tua. Karena gue cuma minta kalau setiap sujud terakhir gue di sholat, ya Allah yang aku bisa cuma ngelucu. Jadi tolong dibukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya dari cara gue ngelucu. Dan bikin orang Indonesia mau sampai kapanpun tetap bisa cara ngelawak gue. Di sujud terakhir gue selalu ngomong gitu. Gue latar belakang akademisi gue gak pintar, gue gak cakep, yang gue bisa cuma lucu. Udah minta modal itu doang. Dan gue ngerasa kayak kadang-kadang kita itu akan selalu dicukupi dengan talenta yang
yang Tuhan udah ngasih ke kita gitu. Dimana kayak ya lu punya satu talenta yaitu ngelucu dan kayaknya lu akan ya it's okay. Lu punya satu itu senjata lu dan hidup lu akan cukup gitu. Iya. Bukan boleh serakah nggak Tuhan? Boleh beli Ferrari atau Lamborghini nggak Tuhan? Itu bukan cukup namanya Iya Pak. iya betul. Itu Itu namanya lebih lebay gitu bahaya. kan. Jadi tapi kalau misalnya lu pengen bertanggung jawab dan lu pengen terus melayani Indonesia dengan kelucuan lo, Mhm. I think dia akan selalu memberikan yang cukup buat lo gitu kan. Terima kasih. And gue nggak tahu kenapa hati gue dari tadi tuh ngerasa kayak lo adalah seseorang yang ketika ngelucu pun kayak Tuhan pun juga ikut tertawa em, karena apa ya? Karena ya mungkin dari pengalaman hidup lo, dari surrounding lo, di mana lu di surround sama ustadz, pendakwah dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak hati lo itu udah satu line gitu, satu satu hati dengan hatinya Tuhan, sehingga yang keluar itu bisa dibilang kayak sukacita dari Tuhan gitu, Iya iya iya. yang orang-orang bisa ngerasain juga gitu. Walaupun kadang-kadang gak ada hubungannya sama Tuhan ya, Iya. tapi mereka juga bisa ikutan ketawa dan nggak tahu itu dari gue sih. Gue Iya gue iya. ngerasa dari tadi tuh I just enjoyed ya ini this is orang kan bilang gitu ya ada perasaan surgawi di dunia gitu dan ini dari tadi kita ngobrol gue ngerasa ada perasaan surgawi tersebut ini kenikmatan surga gitu Iya menurut iya gue. iya iya iya. Kalau bisa dibilang tadi apa yang, udah bilang tadi, kalau bisa dibilang istilahnya itu apa ya, romantisme keimanan. Biasanya begitu sih. So good. Kayak gitu kan. Ya Ya lu ngerasain semuanya mudah-mudahan, apa yang gue lakuin terus bikin orang senang itu adalah mewakili apa yang, senyuman dari Tuhan juga kan kayak gitu betul misalnya. betul. Karena Tuhan itu menurut gue bukan Tuhan yang suka cemberut gitu ya, tapi Tuhan yang sangat joyful gitu, yang joyful banget ketika Iya dia iya. lagi menciptakan ciptaannya. Dia juga joyful, sukacita. Dia Eh, seneng banget dia bisa menciptain manusia gitu betul dan betul segala betul. isinya. Iya iya. Jadi sukacita yang sama itu pun juga tersalurkan melalui Diki Divi gitu. So Makasih Daniel. gue mau ngasih lu sesuatu ya. Ya ampun. Ini adalah silakan. Ini isinya rumah-rumahan ini ya, nggak usah Oh. dibuka. Jadi Oh. ribet kalau dibuka ya. Oke oke. Siap 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 siap. Jadi ini lu dengan istri lu sekarang ini kan udah punya rumah juga Terima gitu. kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat simbol bahwa di rumah lu sendiri tuh udah ada terang dan terang lu itu bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar. Yes. Sweet. Terima kasih Thank Bang you, Daniel, thank you makasih Diki. banyak. Thank you so much udah menyempatkan waktu untuk kesini juga Diki. Sama, gue juga Really seneng banget. appreciate dan gue kayak tadi ya, gue ngerasa obrolan kita itu bener-bener surgawi lah. Ya romantisme, apa tadi? Keimanan. Romantisme keimanan. Sedap, I sedap. love it. I love that word. My goodness, that's so beautiful. Dan yang pastinya seperti biasa tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Dan buat saudara-saudara kita yang muslim yang sedang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.